teman juga ikut karena kita banyak program sedekah jelantah. Jadi anak-anak yang tetap rutin membayar, yang mampu membayar, minyak jelantahnya dijadikan sedekah. Nah, yang tidak membayar sekolahan itu jadi untuk pembayaran sekolah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Hadi. Saya Tahran. Sehari-hari di SMP Muhammadiyah 4 Kota Malang. Baru bulan April kemarin saya dipindah. Bagaimana awal mula program minyak jelantah? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ini baru di SMP. SK saya baru 1 April kemarin. Jadi masuk di SMP yang butuh untuk kita besarkan, di mana beberapa siswa ini berada pada ekonomi di bawah. Dan ini berpengaruh dengan sekolah, karena sekolah swasta gitu. Sekolah swasta, di mana sekolah swasta kan butuh dana untuk pengembangan. Nah, tentu yang kami pikirkan pertama adalah kita ingin mengembangkan sekolah, tapi keuangannya sepertinya masih butuh disupport. Lalu kami mencoba berkomunikasi dengan tim, dengan guru dan wali murid. Ada alternatif yang bisa kita lakukan, cuma harus melibatkan semua stakeholder di sekolahan. Nah, sambil mencari itu, kemudian alhamdulillah ketika saya sampaikan ke teman-teman, saya punya program untuk kita menambah membantu anak-anak yang kurang mampu itu. Jadi mereka tetap membayar tapi dalam bentuk yang lain. Jadi siswa kami yang tidak membayar atau membayar setengahnya, kita tetap mengharapkan mereka membayar sekolah tapi dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk yang lain inilah yang kemudian kita pikirkan apa gitu ya. Lalu kemudian perjalanan waktu kami bertemu dengan teman salah satu perusahaan, dan beliau menawarkan ini ada program yang mungkin bisa mensupport program pengembangan di sekolah saya. Oke, saya diskusi, lalu saya sampaikan ke teman-teman. Saya undang wali murid, Pak Biuban, didiskusikan dan alhamdulillah semuanya mendukung, support, akhirnya kita launching kegiatan itu. Jadi awalnya sebenarnya ingin membantu keuangan sekolah. Yang pertama, yang kedua, membantu siswa-siswa yang kurang mampu sehingga mereka tetap membayar sekolah. Cuma bentuknya bukan dalam bentuk uang. Karena uang sudah tidak mampu, maka kita mencoba mencari alternatif yang lain sehingga kesannya tidak gratis gitu ya. Sekolahnya tidak gratis, ada bayaran, cuma bentuk bayarannya dalam bentuk minyak jelantah. Sejak kapan dan sudah berapa lama program sedekah jelantah ini berjalan? Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita launching. Di Agustus itu bertepatan dengan ulang tahunnya Arema. Jadi ulang tahun Arema kita jadikan momentum untuk launching itu, tapi 2 bulan sebelumnya kita sudah sosialisasi dengan orang tua, dengan guru-guru, cuma mencari momentum untuk launchingnya belum. Nah, kebetulan hari Jumat 11 Agustus itu ada ulang tahunnya Arema, kita jadikan launching kegiatan. Jadi kalau ditanya berapa tahun ya masih hitungan bulan. September, Oktober, baru 3 bulanan, 2 bulan lebih lah. Bagaimana respon dari para siswa terhadap program sedekah jelantah ini? Alhamdulillah sangat terbantu. Dan yang menyumbangkan minyak pun bukan cuma dari siswa. Beberapa teman juga ikut karena kita banyak program sedekah jelantah. Siapa saja yang ikut andil dalam sedekah jelantah ini? Dan yang
menyumbangkan minyak pun bukan cuma dari siswa ini. Beberapa teman juga ikut karena kita sebenarnya program sedekah jelantah. Jadi anak-anak yang tetap rutin membayar, yang mampu membayar, minyak jelantahnya dijadikan sedekah. Nah, yang tidak membayar sekolahan itu jadi untuk pembayaran sekolah. Berapa banyak jumlah minyak jelantah yang terkumpul? Alhamdulillah sampai hampir 3 bulan ini sudah 100 liter lebih sudah ada sekolah. Sudah 100 literan. Apa alasan memilih untuk menggunakan minyak jelantah sebagai program kebaikan? Jelantah ini dianggap sampah ya. Dianggap sampah di rumah tangga, kadang juga dibuang. Ada juga yang memanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Lalu kami berpikir daripada dibuang percuma dan bisa diberdayakan, kenapa tidak diberdayakan saja? Cuma caranya bagaimana ya, kita tampung saja di sekolah. Nah, nanti setelah di sekolah ditampung baru kita pikirkan bagaimana pendistribusiannya. Jadi awalnya dari sana, dan ini ternyata juga kan jadi bahan untuk kita sosialisasi tentang cinta lingkungan. Bahwa lingkungan selama ini juga banyak dikotori oleh kita sendiri, termasuk salah satunya yang minyak jelantah itu. Dan selain itu juga kita berharap anak-anak lewat program ini bisa mengetahui tentang bahaya minyak jelantah yang terus-menerus dipergunakan. Karena kan banyak di rumah, di warung dan sebagainya itu terus-menerus dipergunakan. Padahal secara dari sudut pandang kesehatan itu kan sebenarnya merugikan, bahayakan. Nah, program ini kita jadikan salah satu memberi pengetahuan tentang itu. Bagaimana sistematis dari program ini? Kalau sedekah itu kan tidak wajib, Mas ya. Sedekah tidak wajib, jadi kita tidak mewajibkan kepada siswa, cuma kami sering memberikan pemahaman kepada anak-anak, kepada orang tua, betapa pentingnya menyukseskan program itu untuk kita bersama. Jadi ini bukan untuk sekolah, tapi untuk anak-anak, untuk pengembangan siswa. Sehingga semuanya merasa ini program bersama, bukan program sekolah. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam program ini? Di program orang tua, program siswa, program sekolah. Jadi semuanya harus terlibat. Termasuk pimpinan-pimpinan di wilayah kami, baik RT, ketakmiran masjid juga kami libatkan. Bahwa ini program kita untuk mencintai lingkungan, terus mengurangi perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah disupport. Jadi kalau kami wajibkan semua juga ya berat juga gitu ya. Berat. Karena kalau jelantah itu kan tidak semua goreng di rumah. Ada yang gorengannya banyak, yang mungkin banyak itu kan ya penjual gorengan, tahu, nah itu mungkin banyak. Tapi kalau di rumah tangga ya paling kan berapa liter saja dalam seminggu. Jadi kami tidak wajibkan. Ini program sedekah dan benar-benar sedekah, dan alhamdulillah bisa disupport. Kita ternyata bisa dapat pahala sampai akhirat hanya dengan minyak ini. Hanya dengan minyak. Tidak selamanya harus dalam bentuk uang.